Perkenalkan, nama saya Yola Patirani. Saya adalah guru ekonomi di SMA Katolik Aquino Amurang. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan untuk tahun 2023 angkatan pertama. Universitas Negeri Manado adalah salah satu universitas yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, lebih tepatnya di Kabupaten Minahasa, Tondano. Unima merupakan salah satu LPTK penyelenggara kegiatan pendidikan profesi guru untuk tahun 2023 angkatan pertama. Dan saya merupakan salah satu peserta PPG dalam jabatan untuk bidang studi ekonomi di Universitas Negeri Manado. Untuk tenaga pengajar pendidikan profesi guru dari LPTK Universitas Negeri Manado ini juga, mereka melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan sangat baik, terlebih dalam mereka membimbing, menasehati, mengayomi seluruh peserta PPG Daljab terlebih untuk bidang studi ekonomi, baik dari dosen pembimbing, guru pamong, bahkan admin yang tetap setia menemani kegiatan pembelajaran peserta atau mahasiswa PPG dalam jabatan bidang studi ekonomi untuk tahun 2023 ini. Sedangkan SMA Katolik Aquino Amurang adalah salah satu sekolah menengah atas swasta di Kabupaten Minahasa Selatan atau tepatnya di Amurang. SMA Katolik Aquino Amurang merupakan sekolah tempat kerja saya, di mana saya mengajar mata pelajaran ekonomi. SMA Katolik Aquino Amurang ini satu kompleks di Kompleks Persekolahan Katolik di Amurang, di Kelurahan Renoyapo, di mana Kompleks Persekolahan Katolik Amurang ini sudah ada unit TK, SD, SMP, bahkan SMA. Dan di unit SMA ini terdapat fasilitas-fasilitas baik dari kelas, lab, juga untuk ruangan-ruangan ekstrakurikuler lainnya. Untuk SMA Katolik Aquino Amurang ini juga tidak jauh dari wilayah pantai, di mana lokasi dari SMA Katolik Aquino Amurang ini dekat dengan Teluk Amurang. Meskipun demikian, walaupun SMA Katolik Aquino Amurang ini memiliki banyak fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai, juga didukungnya oleh sumber daya manusia yaitu tenaga pengajar yang berkualitas, namun ada saja masalah atau yang menjadi tantangan ketika pembelajaran itu dilaksanakan, sehingga itu berdampak terhadap hasil belajar siswa yang kurang baik, dan itu merupakan atau menjadi masalah yang diangkat. Saya akan membagikan video dokumentasi best practice saya dalam mengikuti PPG Daljab untuk tahun 2023 ini menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Hasil belajar yang baik diharapkan dari semua unit pendidikan. Sekolah merupakan tempat di mana siswa merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai dalam proses pembelajaran. Demikian pula, beberapa pendidik mengharapkan semua siswa mencapai hasil belajar yang baik dalam setiap pembelajaran yang berlangsung di kelas. Namun, sampai saat ini merupakan latar belakang yang menjadi masalah yang sering ditemui, di mana hasil belajar yang kurang baik itu dicapai oleh peserta didik sampai saat ini. Oleh karena minat dan motivasi belajar dari siswa itu sendiri masih kurang. Sehingga dari permasalahan tersebut perlu adanya rencana aksi untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa itu sendiri, dilihat dari masalah yang ditemui, baik dari minat dan motivasi belajar dari siswa itu sendiri, dari cara mengajar guru itu sendiri, atau mungkin dari media-media yang diterapkan dari pengajar dan sebagainya. Sehingga perlu adanya rencana aksi ini. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut?
Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama, di awal dalam penentuan masalah ada banyak hal yang menjadi akar masalah yang ditemukan. Karena dalam menentukan masalah yang sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah ada banyak hal yang menjadi tantangan, sehingga rumitnya dalam pemilihan masalah. Terkadang ada pemikiran bahwa hampir semua menjadi akar masalah, tetapi harus memilih masalah yang sangat penting dan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Kemudian tantangan yang kedua, ketika dalam penyusunan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan rencana aksi yang disiapkan, karena ada kaitannya dengan implementasi kurikulum yang baru, yaitu kurikulum merdeka serta penerapannya, sehingga dituntut untuk menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai. Tantangan yang ketiga, ketika mempertanggungjawabkan dalam ujian komprehensif, rencana aksi perangkat pembelajaran yang sudah kita susun sebelumnya itu harus kita pertanggungjawabkan di ujian komprehensif, yaitu pada dosen penguji, agar memperkuat apakah perangkat pembelajaran dan rencana aksi yang telah kita persiapkan telah sepenuhnya dikuasai oleh kita sendiri. Dan ada banyak lagi tantangan yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan ini. Nah, untuk aksinya, ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan belajar yang aktif dan inovatif, guru menerapkan model project-based learning yang diimplementasikan dalam rencana aksi, di mana dalam kegiatan ini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di kegiatan pendahuluan, guru melakukan salam, sapa, doa, dan ada persepsi, pemberian acuan, pemberian motivasi, dan sebagainya. Dan di dalam kegiatan inti, ada fase-fase kegiatan atau sintaks dalam kegiatan pembelajaran seperti menentukan pertanyaan mendasar, menyusun perencanaan proyek, menyusun jadwal, pengamatan kegiatan proyek oleh guru itu sendiri, menguji hasil, bahkan sampai pada evaluasi pengalaman belajar. Sampai pada kegiatan penutup dalam kegiatan pembelajaran. Nah, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Tentu saja kolaborasi dari seluruh pihak, baik dari pihak sekolah, dari tim pengajar PPG, peserta PPG, support system, dan tentunya dari keluarga. Nah, bagaimana dengan refleksi hasil dan dampak? Dampak dari aksi ini sangat baik karena dari langkah-langkah yang hampir seluruhnya berjalan dengan baik, kegiatannya melibatkan semua peserta didik dan ada yang dihasilkan. Dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan yaitu pembelajaran menjadi lebih menarik, pemahaman peserta didik lebih meningkat, peserta didik menjadi lebih aktif, hasil belajar peserta didik meningkat, peserta didik lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran, dan peserta didik dapat bekerja sama dalam tugas kelompok dengan baik. Dan dari kegiatan tersebut, apakah hasilnya efektif? Ya, dikarenakan adanya peningkatan hasil belajar, minat, dan motivasi belajar siswa itu sendiri dibuktikan dengan hasil-hasil yang sudah dilampirkan sebelumnya. Dan bagaimana respon orang lain terhadap strategi ini? Secara keseluruhan, baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, pengajar PPG, teman peserta PPG, bahkan sampai pada pemerhati pendidikan, lewat lembar observasi yang dibagikan, keseluruhannya menilai dengan baik. Terima kasih sudah menonton video best practice saya.